Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Helmi. Selamat datang di konten edukasi bersama Helmi. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai kepemimpinan. Di sini siapa yang ingin menjadi seorang pemimpin, silakan chat di kolom komentar ya. Nah, kalau misalnya ingin menjadi pemimpin, itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Pertanyaannya, jiwa kepemimpinan itu ada dari sejak lahir atau memang itu bakat yang harus dibentuk? Jawabannya kedua-duanya, yaitu memang kepemimpinan itu sudah ada sejak lahir. Karena di hadis disebutkan bahwasanya setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya masing-masing yang mana nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang penguasa itu juga adalah seorang pemimpin yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang suami itu adalah seorang pemimpin di dalam membangun rumah tangganya dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan seorang istri juga adalah seorang pemimpin dalam mengelola rumah tangganya yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang nggak disangka-sangka pun seorang pelayan loh, itu juga adalah seorang pemimpin yang mana dia itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya dalam mengelola harta tuannya. Jadi kesimpulannya adalah kita mempunyai jiwa kepemimpinan sejak dilahir. Dan caranya adalah membangun kepemimpinan itu untuk membentuk kepemimpinan itu menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih powerful lagi sehingga kita bisa mengatur organisasi atau mengatur sebuah kebijakan-kebijakan yang akan lagi lebih maksimal lagi seperti itu. Nah, kepemimpinan seperti apakah yang harus kita dapatkan, yang harus kita pelajari biar agar lebih powerful lagi, yaitu ya tidak lain tidak bukan kita harus meneladani Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan yang paling terbaik. Bahkan ada studi mengatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Di muka bumi ini, bahkan dari abad 1 hingga abad sekarang, dialah yang paling berpengaruh. Itu yang studi atau yang riset itu adalah orang yang tanda kutip non muslim loh. Jadi sudah diakui bahwasanya Rasulullah itu adalah keteladanan yang sangat hebat dan tentu dalam kepemimpinan harus bisa kita pelajari. Nah, kira-kira kepemimpinan apa yang bisa kita pelajari dari Rasulullah SAW? Yaitu ada 4 nih kepemimpinan atau sifat yang bisa kita teladani. Yang pertama itu adalah sidik, yang kedua adalah amanah, ketiga fatonah, dan yang terakhir adalah tabligh. Sidik itu adalah kejujuran, yang mana kita seperti kita ketahui saat Rasulullah berdagang, saat Nabi Muhammad berdagang, itu dia tuh sangat jujur orangnya, bahkan sangat disukai para pembeli-pembelinya dan paling laris gitu karena kejujurannya. Harganya ya tidak di markup, apa adanya. Misalnya dia dagang barangnya kualitasnya A ya A, tidak bilang B, tidak bilang C. Nah, seperti itu. Termasuk pun dalam memimpin, dalam kepemimpinan pun, maka kebentuklah kejujurannya itu sehingga dia itu tidak apa istilahnya proporsional. Kejujuran itu artinya adalah proporsional, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangi, dan itu sifat keteladanan yang harus kita peroleh atau harus kita punya dalam kepemimpinan kita. Kemudian yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Dikisahkan juga Nabi Muhammad dalam berdagang itu dia tidak ada agunan, tidak ada jaminan dan bahkan dikasih dengan sukarela sama investornya yang tidak lain tidak bukan adalah istri pertama Nabi Muhammad yaitu Siti Khadijah. Dia dengan sangat percaya sekali bahwasanya Nabi Muhammad itu orang yang amanah sekali gitu sehingga saat dia berdagang itu dia dengan sukarela dikasih barang-barangnya sebanyak-banyaknya, bahkan itu kan tingkatnya ekspor ya, yang kalau kita tahu sekarang kalau misalnya dalam berjualan dalam berbisnis sekarang itu perlu jaminan gitu. Nah, berarti tandanya amanah atau dapat dipercaya sifat yang dimiliki Rasulullah ini sangat luar biasa sekali yang perlu kita contohkan di masa sekarang ini untuk membentuk kepemimpinan kita lebih kuat lagi.
Kemudian yang ketiga adalah fatonah. Beliau adalah orang yang cerdas. Saat masih muda bahkan dia sudah ditunjuk loh untuk menjadi sebagai untuk memberikan masukan dalam peletakan batu Hajar Aswad. Seperti yang kita ketahui saat itu Ka'bah itu pernah direnovasi dan para pemuka Quraisy itu sangat bertentang, istilahnya sangat bersemangat sekali gitu untuk yang pengen sekali untuk meletakkan batu Hajar Aswadnya, sehingga terjadilah pertentangan percekcokan yang sangat luar biasa, hampir bisa perang kali kala itu mungkin. Akhirnya ada masukan bahwasanya keputusannya mungkin kita serahkan saja ke Nabi Muhammad. Karena yang saat itu kebetulan sholat ada atau yang sangat berkunjung ke Ka'bah itu adalah Nabi Muhammad, dan akhirnya disepakati juga bahwa oh ya, Nabi Muhammad ini orang yang cerdas kok, di masa mudanya pun juga diakui oleh para pemuka, sehingga akhirnya mereka memberikan kepercayaan Nabi Muhammad untuk memberikan masukan siapakah yang meletakkan Hajar Aswad ini, dan Nabi Muhammad menyebutkan bahwasanya ya meletakkan Hajar Aswad ini ya dengan cara Hajar Aswad itu diletakkan di kain, dan para pemuka Quraisy itu berpegangan ke kainnya itu untuk langsung diletakkan, dan yang meletakkan adalah Nabi Muhammad, dan mereka sepakat gitu. Tandanya kecerdasan Nabi Muhammad ini diakui loh oleh para pemuka Quraisy. Padahal saat itu Nabi Muhammad masih muda, dan tentu para pemuka Quraisy itu kan kalau misalnya zaman sekarang ya, zaman sekarang misalnya nih orang-orang yang lebih tua atau dewasa dibanding orang yang lebih muda itu biasa gengsi mendengar pendapat orang yang lebih muda. Nah, berarti kan tandanya kalau misalnya orang yang lebih tua sangat percaya dengan perkataan orang itu atau mengikuti kebijakan dari orang itu, tandanya orang itu adalah penuh kecerdasan. Nah, itulah yang harus kita miliki. Dan yang terakhir adalah tablik, orang yang dapat menyampaikan. Nabi Muhammad ini dalam penyampaian komunikasinya, skill negosiasinya, skill dalam hal urusan bersilaturahmi, bertetangga, itu sangat luar biasa. Berdiplomasi itu sangat baik. Sehingga orang-orang Madinah yang padahal saat itu belum pernah loh ketemu Nabi Muhammad, tapi bisa percaya banget dan akhirnya malah memutuskan untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad dan beralih ke agama Islam kayak gitu mayoritas, dan sangat dinanti-nantikan kehadiran Nabi Muhammad. Padahal mereka sebelumnya ya sama seperti yang lain, yaitu jahiliyah. Dan itulah tanda bahwasanya dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan negosiasi, dalam berdiplomasi itu perlu kita kuatkan dalam diri kita untuk dalam hal kepemimpinan ini bisa meyakinkan orang lain untuk bisa mengikutinya. Nah, inilah inspirasi-inspirasi yang bisa kita ambil, keteladanan-keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad soal kepemimpinan. Dan ini wajib kita miliki agar kita menjadi kepemimpinan yang kuat dan kepemimpinan yang powerful dan impactful. Nah, mungkin cukup sekian. Semoga sharing ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Tetap semangat.